إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا إلى المرحوم Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid wa ummina Hajjah Siti Fatimah Zahra lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Halaman al-hukmu fi halati ta'assur. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu fi halati ta'assur. Adapun hukum fi halati ta'assuri pada kondisi ta'assur. Apa makna ta'assur? Kemarin sudah disebutkan ya. Jadi saya ulang sedikit supaya nyambung pembahasan kita yang sekarang dengan yang sebelumnya. Nah, jadi najis ya, yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang termaktub di dalam kitab ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada namanya najis mughalladh. Apa artinya najis mughalladh? Najis yang kenapa disebut najis mughalladh? Karena hukum syariat memberatkan bagi orang yang terkena najis tersebut. Berat dari sisi hukumnya termasuk berat dari sisi cara pembersihan. Nah, najis seperti apa itu najis mughalladh? Yani najis yang terkena oleh anjing dan babi atau salah satu dari keduanya. Entah itu jilatannya, pokoknya yang terkena dari 2 binatang ini atau salah satu dari keturunan. Nah, ketika ada tempat, wadah, pakaian apapun itu terkena dengan najis mughalladh ini, maka tentu wajib hukumnya kita bersihkan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Yakni dengan membasuh dengan 7 kali basuhan dan harus satu basuhan itu dicampur dengan tanah ya. Harus, tidak boleh tidak, wajib hukum. Kalau tidak dicampur dengan tanah maka status hukum najis mughalladh itu tetap tidak akan bisa hilang kenajisannya ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis mughalladh itu? Disebutkan kemarin beberapa cara ya. Berapa cara kemarin? 3. Nah, ini. Cara yang pertama, ini yang paling afdal, yakni mencampur air dengan tanah sampai air itu menjadi keruh, lalu disiramkan ke tempat yang terkena najis. Nah, sisanya 6 basuhan itu dengan air. Itu yang pertama. Cara yang kedua, yakni meletakkan atau menaruh tanah di tempat yang terkena najis. Misalnya beberapa ukuran keramik ini terkena najis mughalladh, anjing babi. Nah, cara yang kedua kita taruh tanah di situ. Nah, setelah itu kita siram dengan air di atasnya. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga yakni menyiramkan air ke tempat najis, disiram dulu baru ditaruh tanah.
di atasnya. Setelah itu disiram dengan sisa basuhan tadi. Itu cara-cara dalam menghilangkan najis mughalladhah. Nah, terus najis yang kedua namanya najis muhaffaf. Najis muhaffafah dari bahasanya saja, kalimatnya itu takhfif, khaf, ya. Yakni maknanya ringan. Muhaffafah najis yang. Nah, mana yang disebut najis muhaffafah? Nah, ini ada 4 syarat. Najis disebut najis itu muhaffafah jika memenuhi 4 syarat. Mana yang 4? Yang pertama, najis tersebut berupa air kencing. Ya. Nah, yang kedua, air kencing dari anak laki-laki atau bayi laki-laki. Terus yang kedua, nah bayi laki-laki ini kencingnya itu atau umurnya bayi tersebut belum sampai 2 tahun. Dan syarat yang keempat, bahwa bayi tersebut itu tidak memakan sesuatu melainkan hanya air susu ibu. Nah, ketika ada air kencing tersebut, maka dia dihukumi najis muhaffafah, dan cara menghilangkannya cukup dipercikkan saja. Nah, muncul pertanyaan, kenapa hanya bayi laki-laki saja? Bagaimana dengan bayi perempuan? Nah, kalau bayi perempuan walaupun dia belum makan atau kurang umurnya dari 2 tahun, maka air kencingnya itu tetap dihukumi najis mutawassit, bukan muhaffafah. Nah, yang disebut najis muhaffafah ini adalah air kencing bayi laki-laki. Apa bedanya? Apa beda? Kini sak mama muhaffafah, sedangkan air kencing perempuan malah mutawassithah. Lah, luar biasa berarti, ya. Sehingga para pakar menggali, ya, apa alasannya, apa perbedaannya. Dari sekian alasannya itu, yang pertama, bahwa air kencing bayi laki dengan perempuan beda karena memang asal usulnya beda. Asal usul laki-laki yakni Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu tercipta dari tanah, dan tanah itu hukumnya suci. Nah, ketika Nabi Adam dicipta oleh Allah SWT, lalu beliau butuh pasangan. Pasangannya adalah Siti Hawa. Nah, Siti Hawa ini dicipta oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, tulang itu terdiri dari 2 unsur di situ, ya. Yang pertama unsur tanah, dan yang kedua darah. Ya. Tanah itu karena memang dari Adam, sedangkan darah itu, ya, dari yang di tulang itu, sehingga darah itu dihukumi najis. Paham perbedaannya? Kalau Nabi Adam dicipta oleh Allah SWT langsung dari tanah, dan tanah itu hukumnya suci. Nah, sedangkan Siti Hawa dicipta oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, tulang itu dari tanah dan dari darah. Tanah suci, sedangkan darah adalah najis. Nah, sehingga perempuan itu lebih dekat kenajisannya, ya, air kencingnya itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, alasan mengapa perempuan itu lebih berat status air kencingnya, ya, karena memang dilihat dari ketika misalnya bayi laki-laki itu kencingnya itu lebih cair, ya, sedangkan perempuan itu lebih lengket. Kalau kita bisa buktikan, bayi laki-laki itu biasanya jarang mau digendong, ya, sedangkan bayi perempuan ingin digendong, sehingga menyebabkan kencingnya lengket. Ini sebagian para pakar dalam mencari alasan kenapa bayi perempuan itu kencingnya berbeda dengan bayi laki-laki, dan alasan-alasan yang lain. Tentu pasti di situ ada hikmahnya, ada alasan-alasan.
Ini najis mukhaffafah bayi air kencing bayi laki-laki. Nah, yang ketiga ada namanya najis mutawassithah. Ya. Najis mutawassithah maksudnya najis pertengahan. Artinya cara kita membedakan itu dengan najis yang sebelumnya gampang. Ya. Pokoknya selain dari dua najis tadi. Kalau tidak najis mughallazah dan juga bukan dari najis mukhaffafah, maka semuanya itu adalah termasuk najis mutawassithah, termasuk air kencing bayi perempuan tadi. Ya. Nah, ada juga alasannya tadi ya. Kalau laki-laki ketika balik ditandai dia dengan keluarnya atau mimpi basah, keluarnya air dan air mani itu adalah suci. Sedangkan perempuan tanda baliknya itu adalah keluarnya darah haid. Sedangkan haidnya itu adalah najis. Nah, yang ketiga ini najis mutawassithah. Dibagi dua. Yang pertama najis hukmiyah. Najis hukmiyah maksudnya najis yang tidak bisa tampak di situ warnanya, rasanya dan juga baunya tidak jelas sehingga dihukumi hukmiyah. Ya. Yang kedua ada namanya najis ainiyah. Nah, najis ainiyah ini adalah najis yang warnanya ada, baunya ada dan juga rasanya kelihatan, aini, punya zat, najisnya kelihatan, tampak di situ. Ya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Membasuhnya dengan air sampai hilang sifat najis tersebut, mulai dari warnanya, rasanya, baunya harus hilang. Ya. Maka ketika najis tersebut ya bisa hilang dengan satu kali basuhan maka sudah cukup. Ya. Misalnya ada najis ainiyah sudah tampak di situ zatnya, ada baunya, ada warnanya, lalu kita bersihkan dengan satu kali basuhan, maka satu kali basuhan itu sudah cukup. Nah, sedangkan kalau kita mau tambah lagi dengan 2 kali basuhan, 3 kali basuhan, maka dihukumi sekarang bagaimana jika tempat yang terkena najis itu kita basuh sekali ternyata tidak bisa hilang ain najis tersebut, maka wajib hukumnya menambah basuhan yang kedua. Ya. Jika sekali basuhan tidak bisa hilang najis tersebut, maka wajib kita membasuh dengan basuhan yang kedua. Nah, jika tidak bisa hilang dengan basuhan kedua, wajib membasuh dengan basuhan yang ketiga. Tidak bisa hilang dengan 3 kali basuhan, kita bantu dengan mencampurkan dengan air sabun. Ya. Nah, bantuan dengan sabun karena sulit menghilangkan itulah yang disebut fi halatit ta'assur. Halah ta'assur, kondisi sulit, kondisi di mana najis ainiyah itu sulit dihilangkan. Maka itu yang disebut dengan halatu ta'assurin, kondisi ta'assur sulit. Ya. Sekarang yang kita bahas ini hukum. Ya. Hukum fi halati ta'assuri, hukum di dalam kondisi atau keadaan najis yang sulit dihilangkan. Ya. Nanzuru, kita lihat, kita cek. 1. In baqiyal launu faqat. Bagaimana kalau ada tempat yang terkena najis lalu kita basuh berulang-ulang sulit bisa hilang? Sulitnya itu disebut halatut ta'assus. Ya. Bagaimana hukumnya? Kita lihat kondisinya. Yang pertama, in baqiyal launu faqat, jikalau tersisa ya, al-launu faqat, warnanya saja. Kita sudah bersihkan segala macam. Nah, yang tersisa hanya warnanya saja, tidak bisa hilang. Warnanya saja. Ya.
awir rihu faqat, atau baunya saja. Intinya satu saja masih tetap. Ketiga sifat najis tadi. Pertama apa? Warna, terus bau dan rasa. Nah, misalnya ada najis yang sulit dihilangkan, nah yang tersisa hanya warnanya saja, atau yang tersisa hanya apa? Baunya saja. Nah, hakamna bi taharatil mahalli, maka kita hukumi dengan sucinya tempat tersebut. Nah, dianggap suci karena yang tersisa hanya apa? Warnanya saja, atau yang tersisa hanya baunya saja. Yang kita bersihkan luar biasa lah, sabuna lah masih warna. Nah, malik ini, maka sudah dihukumi suci. Atau warna telah bau masih empuk, ya, maka tetap dihukumi suci. Yang penting satu yang masih, ya. Ayat kedua, in baqiyal launu warrihu ma'an, jikalau yang tersisa warna dan baunya bersamaan. Nah, ben embut, ben warna masih, ben bersih, tetap kelihatan tampak tersisa di situ, baunya masih, sekaligus apa? Warnanya masih ada najis itu, ya. Awit ta'mu wahdahu, atau rasanya tok. Nah, ya. Warnanya tidak ada, baunya tidak ada, tapi rasanya saja masih. Wajaba, maka wajib ziyadatul ghuslati, menambah basuhan, hatta tazula, sehingga hilang najis tersebut. Ma'al isti'anati, besertaan dengan meminta isti'anah, bantuan, binahwi sabun, dengan semisal sabun. Artinya kita tetap bersihkan kalau warna plus baunya masih atau rasanya masih, maka harus tetap dibasuh sampai hilang semuanya, ya. Tentu dengan dicampur dengan sabun. Ini hujan membawa rahmat. Jadi hujan ini Allah turunkan tentu ada hikmah, ada manfaat, dan ada pakar geografi, pakar ahli alam ketika mengkaji meneliti tentang hujan, ternyata sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang proses terjadinya hujan, mulai dari penguapan air laut atau air yang ada di bumi diserap oleh matahari, lalu bergumpal membentuk awan. Nah, ketika awan ini banyak kandungan air, sehingga saking tebalnya banyak airnya di situ, kelihatan gelap, mendung. Nah, ditiup oleh Allah SWT awan itu sesuai dengan kehendak Allah, sehingga turunlah dari celah-celah awan itu butiran air hujan. Dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran tentang Al-Quran itu, ya, turun pada Rasulullah pada 1400 tahun yang lalu, di mana ilmu pengetahuan belum ada tentang cara turun hujan segala macam. Pemikiran atau ilmu manusia saat itu masih terbatas, tetapi di dalam Al-Quran sudah menjelaskan tentang ilmu bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, sehingga orang-orang yang ahli dalam ilmu alam, ketika dia meneliti proses terjadinya hujan, ternyata sama dengan apa yang disebut di dalam Al-Quran. Padahal penemuan tentang proses terjadinya hujan hanya beberapa puluh tahun atau ratus tahun yang lalu, 100 atau 200 tahun yang lalu ditemukan cara proses terjadinya hujan berdasarkan ilmu sains dan teknologi. Tapi Al-Quran sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, sehingga ada seorang peneliti bisa masuk Islam
dengan sebab hujan. Dia teliti. Nah, dan dari hasil penelitian juga luar biasa. Ya, jadi awan yang menurunkan hujan itu kan awan ini dia berlapis-lapis. Awan yang menurunkan hujan yang paling rendah, ya, yang jatuh hujan dari langit, dari awan itu yang paling rendah itu jarak sekitar 1.200 meter, ya, atau 1.200 meter itu awan yang paling rendah menurunkan hujan. Nah, ada awan yang paling tinggi, ya, yang menurunkan hujan juga sekitar 12.000, ya, 12.000 kilometer jaraknya. Nah, tetapi uniknya baik awan yang menurunkan hujan yang sekitar 1.200 meter atau lebih, kecepatan turunnya itu tetap sama, ya, kecepatan 8 sampai 10 kilometer per jam. Nah, kalau kita pikir secara akal, semakin tinggi benda itu jatuh maka semakin cepat kecepatan dia jatuh. Paham maksudnya? Misalnya kita lepaskan batu bisa dengan jarak 10 meter. Nah, beda nanti kecepatannya kalau kita jatuhkan batu benda di atas jauh dari 10 meter atau 1 kilo, pasti kecepatannya akan lebih kencang, ya. Nah, tetapi khusus hujan, karena hujan itu mendatangkan rahmat, tentu tidak akan membahayakan makhluk hidup, khususnya manusia. Baik itu awan yang rendah atau yang tinggi, tetap hujan itu ketika jatuh kecepatannya 8 sampai 10 km, ya. Sebenarnya kalau dari ketinggian 12 km mengikuti aturan hitung-hitungan akal, maka kecepatannya sampai 300 sampai 500 km per jam, melebihi kecepatan Valentino Rossi. Lah, buaya jangan tarik ayo hujan kecepatan. Lah, beri bayi mandi hujan, ya. Nah, tetapi tetap kecepatannya seluruh 8 sampai 10 kilo sehingga kita bisa dengan bebas mandi hujan. Nah, pedas-pedasan. Kenapa? Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tentu air hujan, ya, merupakan salah satu nikmat yang Allah turunkan, berikan kepada kita, dan kita harus bahagia. Dan saat hujan ini kita berdoa, maka Allah akan kabulkan apa yang kita doakan, ya. Kita lanjutkan. Wa iza qala ahlul khibrah, ya. Dan apabila berkata, qala isim fi'il huruf, fi'il, ya. Nah, setiap fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Ahlu. Maka dibaca rofa, karena fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa. Tanda rofanya menggunakan dhamma. Kenapa dhamma? Karena isim. Kalau isim tasniyah maka menggunakan alif nun, ya, subutun nun, alif nun. Ahlul khibrati, ya. Dan apabila berkata ahlul khibrah, yakni pakar, ya, pakar informasi, jadi orang yang benar-benar ahlinya yang memberikan informasi. Inna hazihin najasata, bahwasanya ini najis, la tazulu, ya, tidak bisa hilang itu najis illa bil qat'i, kecuali dengan al-qat'i. Apa dengan al-qat'i? Memotong, ya, memotong atau memutus tempatnya, memotong tempatnya atau memutus tempat najis itu. Patusamma hazil halatu, maka dinamakan kondisi itu halata ta'azzurin, yakni kondisi uzur. Jadi bisa bedakan, ada halata ta'assuri, ada namanya halata ta'azzuri. Kalau halah ta'assur, yakni ketika kita membasuh tempat yang terkena najis dan tidak bisa hilang, ya. Tapi kita minta campur dengan sabun terus supaya bisa. Nah, yang kedua, ada yang sama sekali tidak bisa hilang najis tersebut kecuali dengan diputuskan, dipotong, ya.
Inilah yang disebut dengan kondisi ta'azzur, uzur. Bagaimana kondisi atau hukumnya? Ini al-hukmu fi halati ta'azzuri, hukum pada kondisi ta'azzur, uzur. Yu'fa an hazihin najasati, dimaafkan kalau memang sulit, susah, kecuali dengan dipotong ya, atau diputuskan tempat najis itu. Nah, misalnya pakaian, nah ini hilang najisnya kecuali dengan disobek, dipotong lah, tanggung kering misalkan. Nah, ini disebut uzur ya. Yu'fa an hazin najasati, dimaafkan ya najis ini. Wa tasiu salatu biha, dan sah salat biha dengannya, dengan membawa najis tersebut, karena memang sulit, susah. Walau tamakkana, dan jikalau memungkinkan, fima pada barang, ba'du min izalatiha, sudah bisa ya, min izalatiha, dari menghilangkannya, wajaba alaihi izalatuha, maka wajib atasnya menghilangkannya. Maksudnya ada pakaian misalnya terkena najis. Nah, najis ini sulit dihilangkan kecuali dengan cara memotong kain, memotong tempat. Maka ini disebut dengan kondisi ta'azzur. Tidak perlu dipotong. Ini sudah masuk bab ta'azzur, uzur. Sehingga kita pakai pakaian itu, maka yukfa, dimaafkan, tidak masalah, walaupun kita menggunakan, memakai itu yang masih ada najisnya, sah sholatnya tersebut ya. Nah, tentu nanti jikalau sudah bisa, suatu waktu sudah bisa untuk dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Jangan dibiarkan terus. Kalau nanti sudah ada waktunya, tiba waktunya untuk bisa hilang, maka wajib dihilangkan. Nah, itu maksudnya walau tamakkana fima ba'du min izalatiha, wajaba alaihi izalatuha. Selanjutnya ma'ul gusalati, air gusalah. Apa artinya air gusalah? Huwal ma'ul musta'malu fi izalatin najasati, yakni air musta'mal, air yang sisa ya, dipakai fi izalatin najasati, pada menghilangkan najis. Ada tempat, tempat itu terkena najis, atau ada pakaian terkena najisnya, sisa air kita suci pakaian itu, tempat terkena najis, sisa air itu disebut ma'ul gusalah ya. Nah, apa hukum status dari air yang dipakai untuk membersihkan air tempat yang najis itu? Nah, ini hukumnya. Hukmuhu ka hukmil ma'il musta'mali, hukum air gusalah itu seperti hukum air yang musta'mal. Kalau ditanya bagaimana hukum air bekas basuhan menghilangkan najis, nah, hukumnya sama dengan air musta'mal. Apa hukum air musta'mal? Tahirun fi nafsihi, suci pada dirinya, zatnya sendiri, ghairu mutahhirin li ghairihi, tidak bisa menyucikan bagi lainnya. Bisyurutin, tapi ada syarat-syarat ya. Nanti air gusalah atau air bekas menghilangkan najis itu bisa dihukumi suci, namun tidak bisa menyucikan lainnya, itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ayyakunal ma'u waridan ghairu maurudin, bahwa adalah air itu waridan, yakni mengalir, ghairu maurudin, bukan maurudin yang dialiri. Maksudnya yaridul ma'u, mengalir air, ala najasati, ke atas najis, yakni tempat yang najis itu, air yang mengalir, air yang dialirkan. Lal aks ya, tidak sebaliknya. Maksudnya
Nah, ini kan kita bahas hukum sisa air untuk digunakan menghilangkan najis. Misalnya contoh pakaian atau sorban ini ya. Sorban ini terkena najis. Nah, lalu kita mau sucikan sorban yang terkena najis. Nah, sisa air basuhannya itu nanti bisa dihukumi suci. Syaratnya yang pertama, air yang digunakan itu air itu mengalir, air itu diserok, dialirkan ke pakaian, bukan pakaian ini yang direndam ke air. Misalnya ada air bak, nah, lalu pakaian ini yang direndam di situ, dimasukkan ke air, bukan itu. Ya. Nah, jadi air ini yang dituangkan ke pakaian yang terkena najis tadi. Nah, sisanya itu maka memenuhi syarat yang pertama ya. Nah, ini walam yastarid, dan tidak disyaratkan dan tidak menjadi syarat hadza syarto, ini syarat al-Imamul Ghazali oleh Imam Al-Ghazali ya. Jadi syarat yang pertama ini oleh Imam Al-Ghazali bukan termasuk syarat. Nah, inilah perbedaan pendapat para ahli fikih ya. Nah, yang kedua ayam fasilah, yakni bahwa terpisah. Maksudnya terpisah air yang fasilal ma'u, terpisahnya air an mahallit tathiri, dari tempat yang disucikan. Jadi sudah terpisah dia ya. Nah, makanya disebut air gusalah tadi kalau sudah terpisah dari tempat yang disucikan. Misalnya pakaian ini terkena najis, kita basuh. Nah, air gusalah itu ya, yang dihukumi suci nanti itu adalah sudah terpisah dari sorban ini, dari kain ini, ya, sudah terpisah. Nah, yang ketiga alla yataghayyar, bahwa tidak berubah. Ya, maksudnya air untuk membasuh pakaian yang terkena najis tadi tidak sampai berubah. Artinya berubah warnanya, baunya, atau rasa. Nah, kita tuangkan air itu. Nah, ketika membasahi pakaian yang terkena najis itu, nah sisanya air yang jatuh itu, ya, nah tidak berubah. Nah, tidak ada warna, baunya, rasa. Fa in taghayyara, maka jika lo berubah bahwa najisun, maka air gusalah itu disebut air najis. Jika sudah selesai dibasuh berubah warna, ada baunya, maka najis. Yang keempat ayakuna qalilan, bahwa adalah air itu sedikit. Maksudnya air yang dibasuh, air yang digunakan untuk membasuh itu air yang qalilan, sedikit. Kalau air yang banyak, maka nanti hukumnya bisa suci, menyuci. Tapi ini airnya sedikit. Wa amma idza kana katsiran, dan adapun jika ada air itu banyak, walam yatabayyar, dan tidak berubah, fatahur, maka suci. Artinya suci dan menyucikan. Nah, ini yang kita bahas ini sucinya saja ya. Tapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan ya. Yang kelima alla yazida waznul ma'i, bahwa tidak bertambah waznul ma'i, ukuran air ya. Kita siram pakai air sebak, ketika jatuh dikumpulkan tidak bertambah ukurannya sebak lebih, berarti bisa lebih. Nah, sehingga tidak bertambah ukuran air. Ba'da i'tibari, sesudah menghitung ya. Ma yatasharrabuhu, yakni sesuatu yang diserap akan dia ya. As-saubu, oleh pakaian. Minal ma'i, daripada air. Wa ma yulkihi, dan perkara yang mengikutinya. Minal wasakhi, daripada kotoran atau hiri yang suci. Bil ma'i, di dalam air. Nah,